Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cerita akhir penantian manis Tottenham setelah menunggu trofi selama 17 tahun. Son Heung-min full senyum, aku legenda. League Cup 2007-2008 adalah titel juara terakhir yang didapat Tottenham Hotspur sebelum menjadi juara Liga Eropa 2024-2025. Pada partai final melawan Manchester United di Stadion San Mamés hari Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025, dini hari WIB, Spurs menang 1-0 berkat gol Brennan Johnson. Mengandaskan artinya Spurs mengakhiri tren tak pernah meraih trofi selama 17 tahun. Semua elemen dalam tim layak tersenyum, termasuk Son Heung-min. Son Heung-min full senyum karena pengabdiannya sejak 2015 di Spurs, melalui 333 pertandingan dan 127 gol, akhirnya berbuah trofi. Usai laga, Son Heung-min mengungkapkan betapa pentingnya trofi juara Liga Eropa buat Spurs yang sudah tidak merasakan titel juara selama 17 tahun. Son Heung-min mengatakan, katakan saja aku legenda. Kenapa tidak? Setidaknya untuk hari ini. Selama 17 tahun tidak ada yang melakukannya, jadi hari ini, dengan para pemain luar biasa, mungkin aku adalah legenda klub. Lebih lanjut, Son Heung-min menyebut membantu Spurs meraih trofi adalah mimpinya. Menurutnya meski musim 2024-2025 berjalan tidak baik buat timnya di Premier League, seluruh elemen dalam tim tetap bersama. Inilah yang selalu aku impikan. Hari ini adalah hari itu terjadi. Aku adalah orang paling bahagia di dunia, ungkap pemain berusia 33 tahun ini. Jika kamu melihat sepanjang musim, selalu ada situasi di mana kamu mengalami masa sulit, tapi kami sebagai pemain selalu tetap bersama. Saya merasakan tekanannya, saya sangat menginginkannya. 7 hari terakhir aku bermimpi tentang pertandingan ini setiap malam. Akhirnya terjadi dan sekarang aku bisa tidur nyenyak, tambahnya. Untuk diketahui prestasi Spurs di Premier League berbanding terbalik dengan di Liga Eropa. Pada ajang Premier League, Spurs hanya ada di urutan 17. PSSI pastikan tak ada pemain titipan dan intervensi pelatih. Timnas Indonesia menang lawan China jadi harga mati. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan 32 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil murni atas pilihan tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert. Jadi tak ada intervensi dari pihak lain, termasuk dari PSSI. Hal tersebut ditegaskan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Enggak adalah, semua itu pelatih ya, jadi semua kita serahkan kepada pelatih. Tidak ada satupun titipan atau apapun intervensi ke pelatih. Bahkan dari Timnas Indonesia U17, enggak ada. Semua clean, kata Arya Sinulinga. Ditambahkan Arya, Ketum PSSI Erick Thohir jauh-jauh hari sudah meminta kepada semua pihak untuk tidak menitip pemain dan mengintervensi pelatih. Jadi semuanya itu betul-betul Pak Erick Thohir minta semua tidak boleh diintervensi. Bahkan memberikan ruang kepada tim pelatih kalau ada yang coba-coba intervensi atau nyodorin nama beritahu dia saja, tukas Arya. Pokoknya nggak ada, pelatih memantau semua, mereka pergi ke Liga 1, mereka pergi ke Eropa, semua dipantau, imbuhnya. Timnas Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang. Laga nanti merupakan matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditanya soal target, PSSI mematok kemenangan menjadi harga mati. Kami inginnya menanglah. Kami harap bisa dapat 3 poin di sini. Harus yakin, tapi enggak boleh sombong, ujar Arya. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Hanya saja, penampilan skuad Garuda saat itu tak terlalu mengecewakan. Selain itu, komposisi pemain yang ada saat ini dengan penambahan sejumlah pemain naturalisasi baru diharapkan Indonesia bisa mengatasi China di SUGBK. Sebenarnya soal komposisi ini,
Kita lihat waktu komposisi pemain melawan China dulu, sebenarnya cukup punya prospek. Tapi ya kita kalah. Sekarang mudah-mudahan dengan kualitas pemain yang ada kita bisa menang, tuntas Arya Sinulinga. PSSI jelaskan alasan dibalik ketidakberadaan Ragnar Oratmangun pada skuad sementara Timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan skuad terbaru Timnas Indonesia, Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 pagi. Ada 32 pemain yang masuk ke skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Menariknya, satu nama seperti menghilang dari skuad Timnas Indonesia. Satu nama yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun selalu menjadi pilihan utama di lini depan Timnas Indonesia sejak resmi menjadi warga negara Indonesia setahun yang lalu. Posisinya bahkan bisa dikatakan sulit digantikan oleh pemain lain. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan penjelasan mengapa Ragnar Oratmangun tidak masuk ke skuad Timnas Indonesia. Pemain FCV Dender itu diketahui sedang sakit. Ragnar tidak dipanggil karena lagi sakit, jadi bukan karena apa-apa. Ragnar tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, ujar Arya Sinulinga. Ragnar Oratmangun diketahui terkena semacam infeksi virus. Pemain berusia 27 tahun itu pun harus absen membela FCV Dender sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, Ragnar Oratmangun juga tidak bisa bermain saat FCV Dender menjalani laga playoff untuk mewakili Belgia berlaga di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Ragnar Oratmangun mencatatkan 21 penampilan bersama Dender di sepanjang musim 2024-2025. Ex-pemain Groningen itu mencetak 1 gol. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu tulang punggung Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini Ragnar Oratmangun sudah mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 1 gol itu dicetak ke gawang Bahrain, Oktober tahun lalu.